Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Perkenalkan, nama aku Ilvariani Nurfeza Syahrial dari SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin, Jakarta. Nah, pada kesempatan ini aku mau ngebahas soal nih. Seperti yang kalian lihat di PPT yang gemas ini, kita bakal bahas soal yang menggemaskan juga nih pastinya. Oke, sesuai namanya, aku bakal bahas soal trigonometri. Mungkin pasti banyak yang udah tahu ya, trigonometri itu adalah kayak modifikasi dari Pythagoras. Contohnya ada kayak ini di bagian sini. Contohnya di bagian sini, ini ada segitiga Pythagoras. Oke, lanjut aja ya. Mungkin langsung aja kita ke soalnya. Oke, untuk yang pertama ini ada soal mulai dari sin 27 tambah sin 63 dibagi cos 138 tambah cos 128. Jadi untuk soal ini kita bakal menggunakan yang namanya identitas trigonometri. Jadi trigonometri itu punya beberapa identitas, guys. Nah, contoh-contohnya ada 4 ini. Jadi kita bakal pakai sifat yang sin A tambah sin B sama dengan 2 sin setengah alfa tambah beta cos setengah alfa kurang beta, sama yang paling bawah itu sama yang cos alfa tambah B alfa, cos alfa tambah cos beta. Oke, langsung aja kita ke soalnya. Jadi ini sin 27, kita langsung aja pakai cara yang sudah diiniin. Jadi di sini ada sin 27, aku tulis soalnya dulu kali ya, tambah sin 63 per cos 138 tambah bukan, gua agak bermasalah, cos 102. Oke, kita langsung aja pakai cara yang pertama. Jadi yang atas ini kita simplify jadi 2 sin setengah 27 ditambah 63. Kemudian cos setengah 27 kurang 63. Oh, kayaknya tidak muat, nggak apa ya. Oke, jadi aku bakal pindahin dia ke kiri dulu. Oke, kemudian kita bagi dengan cos 138, berarti berarti 2 cos setengah di sini ada 138 tambah 102 derajat. Kemudian cos setengah 138 kurang 102. Oke, sekarang kalau udah kayak gini, kita tinggal tambah-tambahin dulu yang dikurungnya. Berarti ini bisa jadi 2 sin setengah kali 27 tambah 63 itu 90. Kemudian cos setengah minus 36 per 2 cos setengah (240) cos setengah (36). Oke, nah jadi kalau yang kayak gini, oke, kita bisa coret ini jadi 45. Ini juga bisa kita coret jadi 120. Ini bisa kita coret karena mereka udah sama. Nah, kalau udah, kita tinggal 2 kali sin 45 itu kan berarti akar 2 per 2 dikali cosnya udah ya, berarti tinggal per 2 cos 120. 2 kali, nah cos 120 ini tuh sama aja kayak minus setengah, guys. Ini aku tulis minus setengah. Oke, jadinya kita bisa coret juga duanya. Sorry, aku lupa.
Oh ya, ini nggak perlu pakai sin lagi. Oke. Kemudian ini kita tinggal kita balik jadi akar 2/2 dikali minus 2. Jadi kita ketemu hasilnya sama dengan minus akar 2. Oke, ini ada jawabannya ya, yang A. Lanjut, kita bakal bahas nomor 2. Ini ada soal, jika 2 sin kuadrat tambah 3 cos X dan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 180 derajat, nilai X adalah. Nah, untuk cara ini kita juga bisa pakai identitas trigonometri guys. Jadi ada yang namanya sin kuadrat theta, kalau ditambah cos kuadrat theta, dia hasilnya bakal jadi 1. Nah, di sini tuh kan ada sin kuadrat, 2 kali sin kuadrat. Nah, sin kuadrat ini tuh kita bisa ubah jadi sin kuadrat sama dengan 1 dikurang cos kuadrat theta. Oke, nah kalau udah kayak gini kita tinggal masukin deh ke sini. Aku bakal naikin ini. Oke. Jadi ini kita bisa ubah jadi 2 kali 1 kurang cos kuadrat theta ditambah 3 cos X 3 cos theta. Soal ini aku bakal pilih ini dulu. Oke, nah ini tuh tinggal kita masukin aja. Ini tinggal kita gabungin jadi 2 dikurang 2 cos kuadrat theta ditambah 3 cos theta sama dengan 0. Ini kita bisa asumsikan sama dengan 0 ya. Kemudian ini kita bisa pakein misalkan permisalan. Jadi misal si cos theta ini sama dengan P ya. Berarti kalau misalkan ininya kita kedepanin jadi minus 2P kuadrat ditambah 3P ditambah 2. Nah, supaya kita bisa gampang jadi faktornya, ini kita kaliin semua sama minus 1. Jadinya 2P kuadrat dikurang 3P dikurang 2 sama dengan 0. Oke, nah kalau udah kayak gini, kita tinggal cari aja nih faktor-faktor dari si ini. Oke, ini tuh ada minus 4 sama plus 1. Ini kita bisa coret. Jadi P sama dengan 2 sampai sama dengan minus setengah. Nah, karena si 2 ini itu tidak memenuhi guys, karena kalau kita tahu cos itu tuh kan dia nilai maksimum itu adalah 1, yaitu cos 0. Jadi kita nggak pakai yang 2 ya. Oke, kita langsung pakai ini. Jadi cos theta sama dengan minus setengah. Berarti tetanya adalah cos inverse dari setengah. Yaitu tetanya adalah 120. Untuk inverse kayak gini aku nggak bakal ajarin di sini ya guys, karena durasi. Hehehe. Oke, ini jawabannya yang C. Lanjut, kita bahas soal berikutnya. Soal amat menggemaskan bukan? Oke, masih semangat kan? Nomor 3 ini ada soal, pada segitiga ABC diketahui sudut A 120 derajat, sudut B 30 derajat, dan panjang AC sama dengan 5 cm. Maka panjang BC adalah. Oke, di sini tuh aku udah bikin ininya, segitiganya. Jadi kita bakal pakai yang namanya sine rule. Jadi kalau kalian tahu aturan sinus, aturan sin. Jadi ada yang namanya A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C sebenarnya. Ini ada juga. Oke. Nah, di sini aku udah bikin segitiganya ya. Di sini tuh ada A 120, kemudian yang B 30 derajat. Berarti udah pasti itu yang C itu 30 karena 180 kurang 120 kurang 30 itu sama dengan 30. Kemudian kita tahu nih kalau AC-nya ini 5 cm. Sorry kayak gini agak ngedet gitu deh. Oke.
Berarti kan kalau misalkan kita coba, jadi kalau ada yang nanya ABC-nya itu yang kecil tuh apaan sih? Nah, huruf kecil ini tuh adalah seberangan dari huruf besar ya. Kayak misalkan ini A, berarti A kecil itu di sini. Kemudian yang B kecil ada di sini, berarti yang C kecil ada di sini. Nah, karena kita mau cari BC, otomatis kita mau nyari si A. Oke, karena ini yang dicari A, kita langsung aja pakai A per sin 120 sama dengan B-nya itu berarti 5 per sin 30, karena B besar itu adalah 30. Nah, A per sin 120 itu adalah akar 3 per 2. Ini kalian bisa cari dari yang namanya sudut berelasi. Jadi sini tuh ada kayak kotak gitu, kotak bukan kuadran. Nah, di sini itu semuanya plus, di sini itu sin plus, di sini tan plus, sama di sini ada cos plus. Jadi itu nilai 90, di sini ada 180, di sini ada 270, sama di sini ada 360. Nah, sin 120 itu kan bisa dibilang kalau sin 180 kurang 60 sama dengan sin 60. Karena 120 itu ada di kuadran 2, at least dia ada sin plus. Jadi sin 60-nya nggak usah minus guys, berarti akar 3 per 2. Ya, kita lanjut sama dengan 5 per sin 30 itu sama dengan setengah. Langsung aja kita kali silang, A per 2 sama dengan 5 akar 3 per 2. Ini 2 bisa kita coret, jadi A sama dengan 5 akar 3. Oke, nah ini jawabannya, sorry guys, ini jawabannya yang E ya. Sorry, ini karena akarnya itu dia tadi nggak masuk. Jadi jawabannya adalah 5 akar 3. Oke, lanjut kita ke pembahasan nomor 4. Oke. Jadi di sini diketahui pada gambar berikut diketahui sudut CAD adalah 30 derajat. Nah, CBD ini 45 derajat dan BC-nya 9 cm. Panjang AB adalah, oke, ini aku udah bikinin segitiga. Segitiganya tapi segitiga yang besar ya, yang dalamnya nggak usah karena ini ada kayak 2 segitiga gitu kan. Nah, pokoknya yang jelas tuh kita suruh nyari si AB ini kan. Oke, ini kita bakal pakai sign rule lagi yang tadi. A per sin A sama dengan B per sin B. Sorry, B. Oke. Oh my god. Oke. Ini aku udah bikin. Jadi diketahui kan CAD-nya berarti A-nya itu 30 sudutnya. Kemudian CBD-nya itu ada 45. 45 di sini. Berarti kan otomatis di sini itu adalah 180 dikurang 30 dikurang 90. Berarti di sini itu sudutnya adalah 60 guys. Jadi di sini 180 kurang 90 kurang 30, sorry. Jadi jawabannya adalah sudut D 60. Oke, langsung aja ya. Nah, di sini tuh kita tahu kalau misalkan sudut si BC ini itu adalah 9. Berarti dari sini ke sini itu 9. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini itu kan 60. Tapi kalau misalkan BDC-nya kan kita nggak tahu kan itu sudutnya berapa. Nah, cara kita tahunya itu adalah 180 dikurang 90 dikurang 45 yang nantinya dapat bakal 45. Jadi sudut di sini adalah 45 untuk segitiga kecil. Nah, karena segitiga kecil ini itu sudutnya ada yang sama, maka otomatis mereka sisinya sama, guys. Berarti di sini DC juga sama dengan 9. Berarti kita tahu ya kalau A di sini 9. Nah, sekarang untuk mengetahui si BA ini, kita kan harus tahu AC ini berapa, kemudian nanti dikurang BC. Berarti kita bikin dulu di sini. AB sama dengan AC dikurang BC. Sekarang BC-nya kita udah tahu, tapi AC-nya kita belum tahu nih. Makanya kita cari dulu AC-nya itu berapa. Caranya sama, pakai sign rule. Jadi di sini kalau misalkan kita tulis A per sin alpha sin A sama dengan D
per sin D. Nah, oke, A-nya kita tahu ada 9. Sin A itu berarti sin 30 sama dengan D-nya itu belum tahu, sama sin D itu sin 60. Oke, tinggal kita kali silang ya. Enggak, langsung aja deh. D sama dengan 9 dikali sin 60 itu berarti akar 3 per 2 dibagi sin 30 sama dengan setengah. Berarti bisa kita tulis akar 9 akar 3 per 2 dikali 2 karena dia naik ke atas kan. Nah, ini bisa kita coret. Jadi si D ini sama dengan 9 akar 3. Jadi kita tahu ya kalau misalkan AC ini 9 akar 3. Berarti langsung aja kita kurangin nih. 9 akar 3 dikurang BC-nya adalah 9. Nah, ini tuh bisa kita keluarin guys. Di sini kita taruh 9, terus kita buka kurung. Akar 3 dikurang 1. Sama kan? Kalau misalkan 9 dikali akar 3, 9 akar 3. 9 kali min 1, 9. Jadi jawabannya adalah 9 kurung akar 3 kurang 1. Jadi kita dapat jawabannya yang E. Oke, masih semangat? Masih. Ini adalah soal terakhir kita. Yeay. Langsung aja ya, nomor 5. Diketahui luas segitiga ABC adalah 35 cm kuadrat. Jika panjang AB sama dengan 10 cm, maka panjang A dan panjang BC 14 cm. Kemudian yang ditanya itu cos min B. Cos min B ini maksudnya min itu cuma strip, jadi sama aja kayak cos B. Nah, aku juga udah bikin nih segitiganya. Tapi untuk yang ini kita nggak pakai sine rule ya. Kalau nyari luas segitiga tuh ada rumus tersendiri ya guys. Rumusnya tuh ada 3, tapi aku bakal kasih tahu yang biasa aja ya. Yang biasanya, maksudnya yang bisa disimplify ke yang lain. Jadi ada setengah AB sin C. Nah, maksudnya tuh bagaimana? Langsung aja ya, kita masuk ke soalnya. Di sini kan diketahui panjang AB-nya itu 10. Nah, berarti AB ini kan adalah C kecil. Kemudian panjang BC-nya 14. Nah, BC itu kan sama dengan A kecil. Berarti ini kita juga bisa tahu pakai setengah AC sin B. Nah, ini juga boleh. Nah, oke, lanjut ya. Kita tahu nih kalau luasnya itu 35 cm. Berarti 35 sama dengan setengah. A-nya itu 14. C-nya itu 10. Sin B ini adalah yang kita cari. Jadi B ini yang kita cari ya, theta B. Oke. Ini kita bisa coret jadi 7. Berarti 35 sama dengan 70 sin B. Berarti sin B nya adalah 35 per 70 sama dengan setengah. Nah, berarti B nya itu adalah sin inverse dari setengah, adalah 30. Oke, karena kita udah dapat B nya ini adalah 30. Sekarang yang ditanya itu adalah cos B. Berarti cos 30 sama dengan berapa yo? Jadi jawabannya adalah akar 3 per 2. Atau bisa aku bilang sini adalah setengah akar 3. Oke. Ini boleh dua-duanya ya. Karena di opsi ini ada setengah akar 3, jadi jawabannya adalah setengah akar 3. Oke, jadi selesai sudah penjelasan tentang trigonometri hari ini. Aku cukupin aja. Kurang lebihnya sepertinya semoga paham ya. Oke. Jadi kalau kalian punya pertanyaan bisa langsung aja komen ya, kayak ini kak kok bisa kayak gini sih, boleh banget tahu komen di bawah karena itu bakal jadi evaluasi buat aku juga. Oke, thank you, kamsahamnida. Sekian dari aku ya. Semoga video ini bermanfaat. Nah, aku juga punya quotes nih. Dear Mac, please grow up and solve your own problem. I'm tired of solving them for you. Okay.
Selesai sudah. Semangat belajar teman-teman agar menjadi Hyun Bin SNU. Pintar, CSAT perfect, mantap, Slabo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thằng Du cờ lát, thằng Du tết giờ, thằng Du cờ lát, thằng Du tết giờ, thằng con liếc thằng em cờ lát ai lòi với Du, cờ lát ai lòi với Du.